Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi khawatim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga penting kita mengistiqomai amal kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi bersabda innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada tutupannya, tergantung pada akhirnya. Kalau kita bisa menutup hidup kita dengan keislaman, keimanan, insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah yang menjadi penyebab kita akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jika seseorang itu mengakhiri dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan, maka dia akan mendapatkan su'ul khotimah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan semoga kita semuanya, termasuk keluarga kita, termasuk hamba Allah yang diberi husnul khotimah. Amin. Melanjutkan materi yang kemarin tentang menutup lubang fitnah, bahwa rangkaian hidup, rangkaian fitnah-fitnah, ujian-ujian, yang ujian itu kalau tidak ditutup akan menimpa berbagai macam musibah-musibah. Sedang yang dapat digunakan untuk menutup fitnah itu adalah amal kita masing-masing. Maka mari saya contohkan beberapa orang dari kalangan para nabi yang diberi fitnah Allah, tapi kemudian fitnah itu tertutup karena amal-amalnya. Dia adalah Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Kemudian kita baca yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang diberi ketampangan. Ketampangan dunia itu dibagi menjadi 3. Yang sepertiga diberikan kepada Nabi Adam, yang sepertiga kepada Nabi Yusuf, yang sepertiga itu bapak-bapak sadunya. Itu adalah sepertiga dibagi wong sadunya. Ya. Tapi kemudian Nabi pernah difitnah atau diberi fitnah ujian, namanya itu godaan seorang wanita yang cantik. Namanya adalah Zulaikha. Dan Nabi bersabda bahwa
ma taraktu fitnatan lirijali amduru minanisa. Tidaklah aku tinggalkan sepenuhnya suatu fitnah ujian yang lebih mandurut, yang lebih berat untuk seorang laki, yaitu dengan ujian yang berupa godaan wanita. Maka sekali godaan wanita itu bagi bapak-bapak suatu fitnah yang sangat-sangat besar, ya. Sampai Nabi berkata, wa ma'ubari'u nafsi, saya tidak melepaskan diri dari fitnah-fitnah. Maksudnya saya itu juga manusia yang normal. Saya juga suka dengan wanita cantik, ya. Saya juga punya yang namanya nafsu, tapi inna nafsa langsung bisuin. Soalnya nafsu itu cenderung mengajak pada perbuatan-perbuatan yang buruk, ilam ma'arobi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Karena ketika kemudian tergoda, Allah memberikan perlindungan. Ya, laula abuna Rabbi, seandainya aku tidak kepada Tuhanku, maka aku akan melakukan perbuatan itu. Aku akan beriman dengan Zulaikha. Tapi karena ditolong Allah, maka kemudian Yusuf bisa selamat dari godaan atau fitnah-fitnah tadi. Oleh itu nanti pada akhir-akhir zaman tidak akan datang kiamat kecuali nanti mau saja orang itu berzina laku itu di tepi-tepi jalan pun bukan kamar melih, ya. Saking banyaknya fitnah-fitnah tadi, nanti ke depan itu fitnah akan semakin lama semakin besar. Maka tahu-tahu termasuk saya, kalau tidak hati-hati, ya, tidak banyak amal, bisa saja nanti terjadi fitnah-fitnah yang menghancurkan nama kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Makanya mari kita harus banyak beramal-amal kebaikan supaya suatu saat ketika ada fitnah-fitnah Allah kemudian menolong kita, ya, dari fitnah tadi sehingga kita tidak terfitnah, sehingga warga kita tetap menjadi warga yang sakinah mawaddah. Kemudian yang lainnya adalah kisahnya Maryam binti Imran, seorang gadis yang suci yang sebelum lahir sudah diantarkan ibunya menjadi pembantu atau pembantu mantis. Sejak kecil dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Pendek kata, yang namanya makhluk kerjaan utamanya adalah ibadah. Siang, malam, sore, pagi adanya cuma ibadah. Kemudian saudara diberi ujian, apa ujiannya? Ujian yang sangat besar. Seorang gadis yang terkenal kesuciannya, ya, kemudian tahu-tahu hamil lagi. Nah, pada jalan Allah yang namanya wanita hamil pasti ada yang menghamili. Nah, siapa yang menghamili? Ya harusnya suaminya, tapi nggak punya suami. Itu menjadi suatu fitnah, ya, fitnah yang sangat-sangat besar karena sebelumnya terkenal dengan gadis yang ahli ibadah, ya. Maka kemudian ketika usia kan semakin lama semakin besar, maka rasa juga semakin besar. Kemudian dia keluar dari keluarganya ke arah timur, menyepi di tempat yang sepi lagi. Nah, kemudian ketika dia melahirkan anaknya itu, nggak pakai bidan, nggak pakai dokter ahli kandungan, nggak pakai mbak dukun bayi, ya, melahirkan di bawah pohon kurma. Kemudian setelah melahirkan dalam keadaan lemah lumrah, kesel, capek, masih memikirkan nanti ini anak harus bagaimana, ya.
Kalau orang sekarang kan dibuang di tempat sampah, orang-orang sekarang, ya. Kemudian bagaimana ini? Ya. Kemudian tidak ada orang lain, tidak ada yang memberikan asupan, ya. Tidak ada yang memberikan suntikan untuk memulihkan jasadnya. Tapi kemudian Allah berkata ketika dia sudah dalam keadaan hampir putus asa, Patubat dalam makanan posiat, maka si Maryam membawa kandungannya ke tempat yang jauh, tempat yang sepi. Wajah al-mawdu'at jadi taklah, kemudian dia menyandarkan pada pangkal pohon-pohonan, layak dan bene batangnya pohon-pohonan. Kemudian dia putus saya layaknya. Alangkah celakanya tuh mitu boklah Anda. Kalau seperti ini aku pengen mati sebelum ini dan menjadi orang yang dilupakan. Islamnya kok nggak kepada saya. Keadaan kok seperti ini, yaitu suatu fitnah. Maka kemudian panadah Allah kemudian menyuruhnya kepada Maryam, minta tiga dari bawahnya pondok aku Maryam, Allah tahzani, kamu jangan susah, ya. Kamu lapar, ya, lumrah juga susah. Kau calon kata saya, sungguh Allah telah menjadikan sungai itu di bawah kaki, ya. Galilah tanah di bawah untuk ada sungai kecil. Kemudian dikali, terus ada air yang keluar, ya. Kemudian dia minum. Kemudian bahwa si ilaiki bijitan hati, kemudian goyangkanlah pangkal kurma itu. Tusan ilaiki rutuban dan itu akan menjatuhkan buah-buah segar dari pohon tadi. Sudah badannya lemah, lumai pakai, terus disuruh untuk menggoyang pohon kurma, sakit kambing itu rokok kuat banget. Secara yang tidak akan bisa bergoyang, kemudian bergoyang. Kemudian sarana yang jatuh biasanya yang tua-tua, nah itu yang jatuh yang muda-muda, yang masih segar. Ya. Saya pernah ke Arab, ke Saudi, pernah merasakan kurma segar, sebenarnya kurma sengkon di Brazil, tapi yang kurma segar, yang merah, yang kuning, ya, rasanya cukup segar. Itu kemudian akan membangkitkan tenaganya. Jadi di sini karena Maryam itu sebelumnya adalah ahli ibadah, maka ketika keadaan yang menyusahkan, fitnah yang terjadi, Allah kemudian memberikan pertolongan, ya, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada orang. Lah Tuhannya Maryam sama dengan Tuhan kita, ya. Kalau kita rajin ibadah, yang apa tadi contoh awal kita, ajeng Ramadan berhasil munggah regolin, saya bosekan. Nah, kita berhasil munggah, kemudian ada uang 10.000 di atasnya. Oh, beras sudah di bawah 10.000 rupiah. Karena ditunggu oleh 10 beras sudah berada di bawah 10.000 rupiah. Berada di situ bukan regane mudu, kita mak berada di bawah 10.000 regane dure dan di 10.000 niku, gitu. Kemudian barangnya juga semakin meroket dengan semakin banyak kebutuhan, ya. Secara nalar nggak ada jalan keluar, ya. Secara nalar, tapi secara syariat Tuhannya Maryam, Tuhannya Yusuf sama dengan Tuhan kita, sama-sama punya namanya sunatullah. Maka siapapun yang dia semakin mendekat dari Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah, Allah akan semakin mendekatkan kepada hambanya dengan berbagai macam pertolongan, ya. Nek dene dan antri dan supermarket tumbas sembako,
Jadi pun diremot sapa omah dengan HP. Gitu. Rosi datanglah ke rumahku, teko dhewe. Kulo teh mantep wonten auto, teko dhewe rasa antri langsung nyungsep kan jero omah. Jadi semuanya, malah itu juga begitu. Dulu ketika dia di Meraunya, yang namanya buah segar itu datang sendiri, bukan beli di pasar. Bahkan banyak buah yang tidak pada musim yang datang di mikrobnya Maya. Ya namanya Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa dengan ibadah-ibadah kita, maka fitnah-fitnah akan tertutupi sebaliknya. Kalau ibadah tidak banyak, fitnahnya semakin lama semakin banyak. Harga beras naik, tambah fitnah. Gula naik, tambah fitnah. Gaji turun, kita penghasilan turun, tambah mumet. Itu kalau nggak ada orang kan, ya. Demikian juga sudah apa, kemudian anaknya juga kerewelan. Ya, tubuh kelambanan, neklanya kurang belum, dan sebagainya. Ya, punya, tapi kita semuanya. Kita tutup fitnah-fitnah kehidupan kita dengan amal-amal ibadah kita. Terus fitnah yang lain adalah fitnah namanya kekayaan. Pangkat derajat yang tinggi juga termasuk fitnah. Allah telah memberikan itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Setelah bapaknya menjadi raja Nabi Daud, dan diwariskan kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Di tangan Sulaiman kerajaan semakin lama semakin berkembang. Suatu saat Nabi itu mengumpulkan semua hulu badannya atau anggotanya. Sehingga tidak saja semua hadir kecuali burung bodoh. Kok bodoh nggak ada di mana nih? Bolos radio absen. Nanti kalau datang tak sembelih. Itu namanya apa sih yang kok nggak datang? Begitu datang langsung lapor Nabi Sulaiman. Saya terlambat hadir karena saya dari negeri Sabah. Di sana ada seorang ratu wanita yang dia tergoda ketika menyerah kepada selain Allah. Kemudian singkat cerita, terus Nabi kemudian ingin menundukkan Ratu Balkis. Kalau kita pas main catur, kalau Pak yang sosok main catur, main sekat kita, meskipun baunya kesehatan, pionnya tersebut dan sebagainya, tapi kalau rajanya kesekat mati ya kalah. Jadi kan udah nggak usah pakai perang. Lambang simbolnya kaca adalah namanya Singgasana. Singgasana simbol sekarang dicuri, diambil untuk menunjukkan bahwa dia sudah kalah. Kemudian Nabi mengumpulkan bulu balanya, kemudian berkata, ya ayyuhal malam, wahai masing-masing komandan, ini manusia, binatang, jin, komandannya, ayyukum yakti bi'asya, siapa di antara kamu manusia atau jin atau binatang yang dapat mendatangkan singgasananya ke sini, ayuti muslimin sebelum dia datang ke sini dalam keadaan berserah diri. Kemudian pasukan jin berkata, Ibrahim berkata, Ana atika kola antakoni makomi, kami bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Boten sah pakai lama, GPR nggak pakai lama. Sebelum kami bisa mendatangkan di hadapan engkau. Itu dari kalangan. Kemudian lagi kita ilmu minang kita. Kemudian
Ada yang benar itu namanya Asep bin Barqiyah, seorang anak manusia yang dia mempunyai doa yang agung, yang kalau didoakan pasti akan diijabahi oleh Allah. Wahai Sulaiman, ana atika bihi, saya bisa mendatangkan dengan Singasaradi koka anyakan tayata muka, sebelum pandangan kamu, sebelum mata kamu kembali bahasa Jawa sakit depeng neto, ya, sekejap mata saya bisa mendatangkan itu. Kemudian mengatakan silakan datangkan. Kemudian sekejap mata itu langsung datang di hadapan Nabi Sulaiman. Ya, sebagian mengatakan datangnya dari Sabah ke Nusron tidak lewat atas, tapi lewat bawah, lewat bawah tanah, langsung klik di hadapan Sulaiman. Seandainya sing dadi raja panjenengan kira-kira saya ternyata hebat saya, atau panjenengan dan saya timbul rasa sombongnya. Tapi Sulaiman tidak begitu, itu fitnah. Saya didik dengan berbagai macam kenikmatan. Kemudian dia berkata, "Hada min fadli Rabbi." Semua ini karena adalah panggilannya Allah pada saya. Ya, karena kepada saya bukan kehebatan saya. Lihat luani askur amakul, untuk uji kepadaku apakah saya terus orang yang seorang atau orang yang umum. Ya, seandainya sampai saja kita termasuk saya kagungan rekening tenggene bank 1 triliun Pak. Terus anake njaluk mobil regane 1 miliar. Nyetel HP bae tumo oleh mobil sampean tik rampung. Resiko ono mobil, ya. Wis dibayar tanpa punya rekening sampai ya, dengan mudah. Beli rumah 5 boleh, siji sampean 5 miliar, tik rampung. Itu kita akan menjadi orang yang sabar. Ya, tapi adalah ujian. Maka siapapun di antara kita yang diberi kenikmatan kemudahan dalam hidup ini, kita harus banyak-banyak waspada. Ada suatu fitnah. Ya, apakah kita mampu menjadi orang yang syukur atau kita malah jadi orang yang kufur? Ya. Nah kemudian ruangan sadaro ngasih, maka barang siapa yang bersyukur maka kesyukuran itu untuk 3 senti. Jadi maksudnya kalau kita syukur akan ditambah nikmatnya. Ya, tambah nikmat, tambah syukur. Tapi kalau kita kafir, bangga dan kita merasa kita yang hebat, maka udat yang maha mulia enggak butuh dengan kita. Makanya Allah, semua keadaan bisa menjadi fitnah. Ya, kekayaan, pangkat, derajat yang tinggi, kemewahan itu bisa menjadi fitnah. Apakah kita syukur atau kita kufur? Demikian juga musibah tadi, ya, sakit yang menaun gak sembuh juga jadi fitnah. Anak istri tetangga juga jadi fitnah. Ya, semakin modern zaman juga akan semakin jadi fitnah. Nah, kalau kita tidak semakin banyak beramal, terus nanti gak ada yang dapat menutup fitnah. Ya, maka akan banyak yang terfitnah. Jangankan orang biasa, sak kelasnya Pak Ustaz paling, ente boten sing ngapusi, ente boten. Malah sing ngapusi gede, boten mau jutaan, miliaran. Pak Ustaz ngapusi miliaran ente, gitu. Ustaz JN, gitu. Itu juga begitu. Sing dadi biro haji umum niku Pak Ustaz, Pak Haji, sing ngelep jalan sama kita. Jamaah tekan Malaysia, umur tekan Malaysia badan balik, kaji tekan, kita pakai tekan Serabi Mekah,
Apa ngapain Mekah belum dekat Mekah? Kenapa? Karena datanya tidak boleh. Ya, yang punya birunya itu banyak sekali. Ya, makanya kita sama saya, kita jangan merasa orang yang sudah terbebas dari fitnah. Ya, kita bisa datang apa saja, di mana saja. Ya, makanya bahasa saya itu bahasa itu sedia payung sebelum hujan. Sedia amal-amal yang banyak sebelum datangnya hujan-hujan fitnah. Pada datang hujan fitnah, siapapun terkena. Ya, kalau kita nggak punya payung, kita akan tebus dengan fitnah-fitnah dunia. Ya, tapi kalau kita punya payung, ya orang itu mungkin kena fitnah, kita enggak. Kalau kita punya payung, ya dilindungi oleh Allah Ta'ala tadi. Demikian juga punya anak, punya cucu, ya kadang-kadang iso rewel, macam-macam, gitu. Sama saya menolak lebone pondok boten burung, kemudian malah jadi masalah dan sebagainya. Tapi kemudian kita kan alhamdulillah bisa selesai. Ini sebagai contoh, ya. Makanya kalau kita tutupannya besar semakin besar, maka fitnah tidak akan bisa keluar. Ya. Jadi kalau fotonya itu foto sekian, kita punya tutup sekian, plok, tidak masalah. Tapi kalau lubangnya sekian, tutupnya sekian, belum itu saja. Ya, fitnah akan menyebar kemana-mana. Ya, menyusahkan, menyedihkan, membuat umat dan sebagainya, itu musibah. Ya. Diberi sakit kemudian menjadikan dia sukanya cuma nesu-nesu gitu ya. Wong loro kokeh nesu napa kokeh yune. Nggih wis loro jur nesu tambah mari. Sampeyan nek sadar nek loro kakak guyune apa kakak nesune. Kakak guyune kok namanya loro kon guyu. Ini kok menakon memang orang yang keluar biasa. Nek wong loro nesu niku kabeh wong iso biasa. Ini saya loro niku guyan-guyu. Entah kenapa sedang diberi proyek oleh Allah, pahalanya besar. Rasa nang masjid dihitung nang masjid. Kenapa? Karena sakit. Rasa mocoan entuk kalian moco Quran pasukan biasa baca Quran dan sebagainya. Kita tinggal sabar kalian turun kalian timbang karena agar mendapat pahala yang banyak. Yang saya sampaikan, kenapa Allah memberikan sangat kepada hambanya sebagian faedahnya? Karena Allah itu ingin mengangkat makom hambanya yang makom itu tidak bisa tercapai dengan amalan. Ya. Kalau kamu cuma sholat baru tidak bisa mencapai makom yang setinggi itu, maka dengan sangat kamu sabar nanti tinggal sampai di tempat situ. Ya, kemudian diterangkan besok yang akan ditahu orang-orang yang dulu ditahu ada sakitnya, ada kurangnya itu desa duluan. Ya. Dengan cara diangkat tempat yang tinggi sekali sampai yang sehat itu melihat kemudian dia hidup. Ya Allah, Engkau angkat hambamu yang rusak sampai di situ. Iya, kenapa? Kalau begitu saya minta dikembalikan ke dunia. Man paringi loro sing loro tinimbang niku. Lho, man cecet awak kula ora apa sing penting sabar. Ya. Kan jangan di tempat yang tinggi tadi. Nih, maka Bapak Ibu, kalau diberi nikmat syukur itu biasa. Kalau diberi sakit musibah konsul namanya luar biasa. Belum banyak kan seperti itu. Ya, makanya kita berusaha pasti paringi loro kudune alhamdulillah. Untune loro alhamdulillah. Awak loro komplikasi alhamdulillah. Wis loro kan dicitake utang. Alhamdulillah. Kita bisa bersyukur. Kita hanya menjadi senang kalau ada solusi. Ya, solusinya ada akan datang kalau dalam tempat pada waktunya akan datang. Ya,
Nah itu ya badannya sakit semuanya. Tapi kalau datang waktunya dia selesai, mandi selesai, gitu. Ya. Jadi orang yang sakit juga begitu. Udah datang waktunya dengan apapun orang bisa menyembuhkan kita, ya. Gak pakai lama bisa Bapak Ibu. Kalau udah ada waktunya, semua ada waktunya. Makanya sekali lagi, mari kita semuanya sedia payung sebelum hujan. Sedia payung amal kebaikan sebelum datang hujan-hujan benar, dan semoga amal kita bisa menutup dosa kita sehingga tidak menjadi masalah. Mengatasi masalah dengan ibadah, bukan dengan tanpa masalah. Demikian yang saya sampaikan, juga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.